Recording in progress. Rehan tidur. Daging. Shakira ngantuk. Susu sapi bisa dibuat keju, cheddar, bisa dibikin jadi es krim. Oke, itu video dari halaman barcode halaman 78 kalau nggak salah ya. Kita lanjut. Next. Kok nggak mau berubah? Ini apa nih? Difoto dulu foto. Manfaat sumber daya alam hayati di sekitar kita. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berada di permukaan bumi yang hidup. Contohnya hewan, tumbuhan. Ciri-cirinya, ciri-ciri sumber daya alam hayati membutuhkan makan. Hewan makan, tumbuhan juga makan. Cuma bedanya kalau makannya tumbuhan itu dari dalam tanah melalui akar, melalui pemupukan, melalui bantuan sinar matahari yang namanya fotosintesis. Lalu ciri-ciri sumber hayati alami juga tumbuh. Tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Lalu dia juga bergerak. Pohon itu bergerak ke kiri ke kanan, apalagi binatang sama. Lalu juga berkembang biak, bertambah banyak. Raihan jangan nyoret-nyoret Raihan. Lalu bernafas juga. Tumbuhan itu bernafas. Lewat apa Pak? Dia nggak ada hidungnya. Ada hidungnya tumbuhan. Letaknya di daun. Kemarin udah belajar ya tentang IPA. Di dalam daun itu ada lubang-lubangnya sebagai tempat keluar masuknya udara dan karbon dioksida, O2, oksigen dan karbon dioksida yang sudah diproduksi oleh tumbuhan. Ini ciri-cirinya nih, ciri-ciri sumber SDA hayati, artinya hidup, yang hidup ya. Lalu berikutnya
tumbuhan. Apa yang kita manfaatkan dari tumbuhan? Daunnya. Kita banyak makan yang lalap-lalap. Akarnya. Akarnya juga banyak kita manfaatkan. Ada yang kita pakai buat obat juga, akar alang-alang, akar rumput. Lalu kita manfaatkan dari tumbuhan itu juga buahnya. Bijinya juga kita makan, ada biji kopi. Lalu coklat. Lalu dari batangnya juga kita manfaatkan tumbuhan dari batangnya. Lemari-lemari kalian itu batang ya dari pohon-pohon asalnya. Lalu bunganya juga kita manfaatkan dari tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan yang dimanfaatkan oleh manusia karena termasuk dalam kategori sumber daya alam. Berikutnya itu dari tumbuhan. Adapun hasil pengolahan sumber daya alam yang berupa tumbuhan sebagai berikut. Kita jadikan bahan pangan sebagai yang kita makan. Sayur, bayam, kangkung, singkong, sawi. Dari buah kita makan juga apel, mangga, sirsak, jambu, belimbing, DLL, DSB dan lain-lain dan sebagainya. Lalu dari bijinya ada biji jagung, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, kacang kedelai. Lalu umbi-umbian. Ada ubi, ada singkong, ada kentang, ada wortel. Lalu dari serealia ada padi dan gandum yang kita makan. Ya, sereal itu kayak biskuit ya. Lalu yang dari tumbuhan kita sandang, kita pakai. Tumbuhan yang diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah kapas. Bunga kapas dipintal. Setelah dipintal dijadikan benang-benang. Setelah dijadikan benang-benang ditenun. Ditenun maka akan jadi bahan. Bahannya kita potong-potong lagi, kita jahit, kita pakai. Itu dari tumbuhan kita jadikan sebagai bahan pangan, kita jadikan sebagai bahan sandang. Lalu kita jadikan apa lagi dari tumbuhan? Perabot rumah tangga, kayu, balok, papan, membuat kusen, tiang, pintu, meja, kursi, lemari, dan patung-patungan. Yang di belakang Sakirah itu ada lemari. Di belakang Sakirah ada lemari. Atau yang didudukin sama Herwina itu bangku itu dari pohon itu tumbuhan, kita manfaatkan tumbuhannya ya. Lalu ada membuat gagang pisau, figura atau pensil, itu juga dari pohon. Bambu dan rotan kita pakai buat perabot rumah tangga, kursi atau tempat kursi santai yang goyang-goyang gitu. Lalu kita pakai meja juga, kursi dan lemari. Lalu dari tumbuhan itu juga ada yang kita gunakan untuk sebagai kesehatan atau perawatan tubuh. Kita jadikan obat dari tumbuhan. Ada jahe, ada kunyit, ada kumis kucing, ada pace atau mengkudu. Buah pace, buah mengkudu. Kita jadikan sampo. Lidah buaya, urang aring, kelapa, minyak kelapa ya, minyak kelapa kita jadikan sampo, dan kemiri. Kemiri biasa orang pakai untuk menumbuhkan rambut. Lalu dipakai sama kita, dijadikan sabun. Sabun dengan rasa wangi apel, lalu bunga mawar, lalu alpukat, avokado mengandung apel ya, dan sebagainya. Lanjut, dari tumbuhan juga kita jadikan bahan kertas. Aduh, habis lagi aja waktunya, tinggal 10 menit. Ngebut.
Kalian sambil foto ya, sambil difoto. Rafasa. Perhatikan. Hiasan, jenis tumbuhan kita jadikan hiasan. Lalu selain itu juga bunga sering dijadikan hiasan. Bunga aster, mawar, melati, sedap malam, dan bunga-bunga yang lainnya. Lalu berikutnya ini dari tumbuhan ya, belum dari hewan. Nah ini sekarang hewan. Dari hewan yang kita manfaatkan apanya? Dagingnya, susunya, telurnya, kulitnya, tulangnya, bulunya juga kita manfaatkan sebagai sumber daya alam. Saking semangatnya saking semangatnya ini Pak Mul. Allahu Akbar. Bagian tubuh hewan dapat dibuat menjadi bahan pangan, sandang, atau produk kesehatan yang lainnya. Dari bagian hewan kita makan dagingnya, kita minum susunya, kita makan telurnya, kulitnya kita pakai juga buat jaket, ataupun kulit sapi bisa dipakai untuk beduk. Tulangnya kita pakai buat apa tulangnya? Ada yang makan tulang? Nggak ada ya, kita nggak ada yang makan tulang. Atau bulu-bulunya kita pakai jadi hiasan. Kemoceng ada sebagian kemoceng yang memang pakai bulu ayam. Lanjut. Dari hewan. Susu berasal dari sapi dan kambing. Daging ayam, sapi, kambing kita makan. Telur dari ayam, dari bebek, dari burung puyuh. Yang kita sandang dari hewan yang kita pakai. Kain sutra berasal dari serat kepompong. Kain wol berasal dari serat rambut domba. Jaket atau pelapis sofa, sepatu, tas, dompet, ikat pinggang terbuat dari kulit hewan. Kulit hewan apa? Sapi, harimau, buaya. Tapi harimau jangan ya. Harimau sudah hampir punah. Jangan dipakai buat kita gunakan untuk kita sandang. Lalu berikutnya, kalian jangan lupa screenshot. Kalau ada slide baru screenshot, biar catatan, tambahan catatan. Ini sebagai produk kesehatan. Hewan tertentu dipercaya menjadi obat mujarab. Misalnya cacing tanah dipakai obat. Cacing tanah itu dikeringkan lalu digerus, itu dijadikan obat untuk obat sakit tipes. Ya, sapi bahan pangan, domba sandang bulu-bulunya. Berikutnya. Nah, udah mau habis nih. Ini kita sudah masuk di subtema 3. Subtema 3 PB5. Subtema 3 PB5. Ciri-ciri lingkungan. Ciri-ciri cinta lingkungan. Aduh, Konita baru kok masuk lagi, keluar masuk. Contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Membuang sampah pada tempatnya, menyiram dan merawat tanaman, menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang punya emeng di rumah dikasih makan, dimandiin, ataupun yang punya peliharaan ayam juga dikasih makan. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan memanfaatkan sumber daya alam. Kenapa? Karena akibatnya kalau sumber daya alam itu berlebihan kita menggunakannya, maka akan punah. Oke, lanjut. Ciri-ciri cinta lingkungan. Contoh tindakan yang tidak menjaga keseimbangan. Berburu hewan liar.
hewan langka tidak diperbolehkan. Kalau sampai ada yang ketahuan sama pemerintah, itu sudah pasti akan kena hukuman penjara. Lalu penggundulan hutan, menebang pohon sembarangan sehingga dataran tinggi atau pegunungan itu gundul. Kalau sudah gundul maka akan terjadi longsor. Gampang banget, mudah tanah itu jadi longsor kalau di sekitar wilayah pegunungan sudah tidak ada pohon. Lalu membuang sampah sembarangan, awas jangan sampai buang sampah sembarangan ke selokan ataupun ke kali ataupun ke sungai, itu tidak diperbolehkan. Karena itu semua akan merusak lingkungan dan sumber daya alam yang lainnya. Lalu berikutnya, ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan, tumbuhan secara berlebihan. Tadi yang Pak Mul bilang, lalu memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, tidak menjaga kebersihan lingkungan, atau istilah kita jorok ya, jorok yang seperti itu. Jangan sampai kita hidup jorok, buang sampah sembarangan, lalu banyak menimbun sampah, yang seperti itu akan menyebabkan lingkungan jadi tidak nyaman. Kalau sudah lingkungan tidak nyaman, maka akibatnya kalian sudah mengambil hak orang lain. Ya. Artinya kalian sudah mengambil hak orang lain kalau kalian tidak bisa menjaga lingkungan kalian di sekitar kalian. Berikutnya, ciri-ciri cinta lingkungan, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, sesuai kebutuhan, dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Alhamdulillah ini selesai untuk IPS tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Awas ada peri yang turun. Terima kasih atas perhatian kalian. Aku peri, aku akan memberkati kalian. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Semoga kalian bisa mencatat. Tadi ya, jangan lupa tugasnya halaman 66, halaman 67. Halaman 66 dan halaman 67. Oke? Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan terus. Doakan saya juga supaya dikasih kesehatan. Semoga kalian dapat pemahaman yang luas. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Stop share. Nah, kita ketemu lagi. Halo Bimo, Raffi Andra, Rehan, Rangga Radit, Rafasha, Rasya, Mikail, Jibril, Israfil, tuh ada semua. Di kalian nyalain mic-nya, nyalain, coba mic-nya nyalain. Udah saya udah. Oke. Udah bisa kebuka mic-nya. Iya. Tadi Pak Mul kunci. Mana rumus pembuknya? 1 menit lagi. Mudah-mudahan kalian tadi kena screenshot semua ya. Ya Pak. Sebab ada beberapa tambahan yang barusan